mau Golkar, mau PDI, mau P3, mau PKB, yang penting calonnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang anti maulid gua gebukin saudara-saudara kalian. Gak ada urusan saudara-saudara. Orang anti tahlil, anti maulid, mukanya aja udah muka neraka jahanam. Kagak enak dilihat orang begitu mukanya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit orang salah, hanya dia nggak bener-bener, dia doang yang bener dewek. Sini lo ngaji sama gua, Paul, colok biji mata lo, bilang gitu dia. Ngomong asal gobleh aja, bid'ah pale lu peang. Ya enggak semua bid'ah dolalah. Makanya baca tuh Imam Ghazali, bid'ah ada 5, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Kalau kata orang Persis dulu, pokoknya yang namanya bid'ah mah semua dolalah. Ya dia goblok, kagak ngaji, saudara kalian. Kalau mau bicara bid'ah semua, apa yang enggak bid'ah sekarang? Betul-betul. Emang ada kamera dulu di zaman Rasul? Emang ada listrik di zaman Rasul? Emang ada speaker di zaman Rasul? Gak ada. Saudara-saudara, kalau semuanya bicara bid'ah semua, lo pergi haji, yang anti maulid jangan naik kapal terbang, bid'ah. Lo naik ontak berenang di laut, habis tuh dimakan sama ikan hiu. Lagi nari masih goblok aja saudara kalian. Itu teknologi namanya. Antum a'lamu min umuri dunyakum. Tentang persoalan dunia kamu lebih tahu daripada aku. Silakan umat Islam maju, jangan mundur ke belakang. Makanya Quran mentafsirkan, dari dulu saya sering sampaikan, wal adiyati dobha. Kenapa diartikan demi pasukan kuda-kuda perang? Karena kendaraan yang paling hebat dari zaman Rasul sampai Pangeran Diponegoro yang bisa naik gunung turun gunung adalah kendaraan kuda. Tapi sekarang teknologi sudah canggih, sudah modern. Kalau kita orang Bojong sini, Pondok Gede, Bekasi, perang pakai kuda, lu mampus duluan saudara sekalian. Loh, kalau gitu Qurannya salah dong. Bukan Quran yang salah, terjemahnya yang boleh berubah tanpa mengurangi makna. Itulah kehebatan Al-Quran untuk sepanjang zaman. Kalau itu memang terjemahnya harus demi pasukan kuda-kuda perang, ayatnya bukan wal adiyat wal khuyul dobha. Khuyul jamak dari khail, kuda-kuda perang. Tapi Quran tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat, karena Allah bersumpah, berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang turunkan Islam, aku yang turunkan Al-Quran, aku yang pelihara Islam dan Al-Quran. Silakan hai orientalis barat, silakan hai cendekiawan muslim, silakan hai para mujaddid, silakan orang-orang yang tidak suka kepada Islam, robah itu Al-Quran. Sampai hari kiamat Allah akan tetap memelihara saudara sekalian keaslian daripada Al-Quran, saudara-saudara. Karena Allah sudah berjanji memelihara, menjaga. Makanya Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Ayatnya wal adiyat. Adiyat dari kata ada ya'du, maknanya menerjang, menerobos. Maka sekarang sesuai dengan abad teknologi, wal adiyat artinya demi pasukan rudal, demi pasukan panser, demi pasukan roket, Islam dan Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman. Allahu Akbar. Itu saudara-saudara, dijelasin. Jadi ini teknologi. Jangan dikit-dikit bid'ah. Kalau mau bicara bid'ah, Quran juga bid'ah. Makanya Imam Ghazali mengatakan penulisan Al-Quran bid'ah yang diwajibkan, penulisan hadis bid'ah yang diwajibkan. Kalau tidak ada bid'ah, tidak ada Islam di Indonesia. Karena Al-Quran ditulisnya bukan di zaman Nabi, di zaman Khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Atas usulan Sayyidina Umar, karena banyaknya ahli menghafal Al-Quran yang mati terbunuh, maka Sayyidina Umar mengusulkan agar Quran segera ditulis. Kalau tidak, Quran akan hilang. Dipanggillah sekretaris Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Dia kumpulkan itu Al-Quran dari pelepah korma, dari tulang belulang, dari kulit-kulit binatang, dari batu-batu, dari hati para sahabat. Karena mereka sudah hafal Al-Quran. Berapa lama? 24 tahun baru terjadi yang namanya Mushaf Utsmani. Dulu Quran tidak ada titiknya, nggak ada barisnya. Ada titik, ada barisnya, salah mulu kita ngaji.
Iya, saya ngajarin orang di kampung hutan Ciracas susah banget. Dari maghrib sampai jam 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bilang alkamdu juga sama dia. Orang Jawa kan begitu, nggak bisa nyebut hak. Sama alamin ngalamin dikata. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Sampai saya minta beliin papan tulis, saya jelasin tuh, Pak bukan K, H, alhamdu, bukan nga, a, tapi agak dalam dikit. Kalau memang orang Jawa, guru saya di Gontor namanya Syafaat, dipanggilnya Pangat. Satu lagi namanya Ustadz Ismail, dipanggilnya Pamangil gitu kalian. Ya kalau cuma dialek sih nggak apa-apa dialog begini, tapi baca Quran nggak boleh. Kita harus ikut Quran, jangan Quran ikut kita. Jadi kiai kondang seumur umur ngomong Allah aja nggak becus, masih Allah. Kiai kondang nyebut Allah nggak becus, lu ngundang juga masih ya. Marah umat Islam. Saya kadang-kadang bingung sama anak muda, Pak. Ada orang baru masuk Islam diundang suruh ceramah, lah sunat juga belum. Udah mau ceramain kita, kapan ngajinya lu, kata gitu. Susah orang kita kadang-kadang. Sebenarnya mau balik TV, kagak ada yang lulus sekolah itu gue lihat. Kalau gue sebutin jadi riba nanti katanya, gue ngomong sendiri. Cepot aja sekolah cuma kelas 3 di Darul Rahman tuh cepot sudah gelian. Tuh sedikit gue terangin deh biar lu pada paham. Di Solmed tuh tanya mau petanda hobar kagak becus dia sudah gelian. Udah segitu aja yang gue nggak panjangin dah. Cuman lu kadang-kadang maunya yang begitu, 15 juta lu bayar, gue mah 5 juta aja ngulet lu sudah dia. Wah, hujan banjir sampai pagi kalau 5 juta nih sudah kalian. Ya emang kalau kelas serdadu ya begini saudara-saudara. Bagian tukang perang. Saudara-saudara, jadi Quran diberi titik itu baru pada tahun 65 Hijriah. Sebab kalau gak dikasih titik bingung bacanya. Ba, tak, sa kita nggak bisa bedain. Makanya dikasih titik, ba 1 di bawah, tak 2 di atas, sa 3 di atas supaya gampang bacanya. Tuh kalau bicara bid'ah, titik Al-Quran, bid'ah, tolol. Saya kata gitu dari kalian. Karena zaman Nabi tidak ada saudara-saudara. Emang ngomong orang begitu mah kagak enak, jengkelin, mestinya dipegang lehernya, tampol palanya dari kalian. Baru enak saudara-saudara. Enak kalau ngomong orang gitu, Pak. Iya. Orang saya sembahyang pakai usoli aja pakai ditanya. Ustadz, kenapa sih sembahyang pakai usoli? Udah gini hari masih pakai usoli sembahyang. Sengaja emang saya pancing, saya khutbah di Bapindo, tempat Edi Tamsil dulu. Makan duit dari kalian. Di Tamsil, Cina. Sekarang ganti Bank Mandiri, ada UGM, jadi yang sembahyang pakai jas dasi semua. Yang pakai peci itu cuma 2% yang sembahyang, gundul semua. Saya khutbah pakaian begini. Sengaja habis khutbah saya sembahyang jadi imam pakai usolli fardul jum'ati rakaataini. Adaan imaman mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala Allahu akbar. Sengaja. Pasti ada reaksi. Selesai Jumat bener didatengin saya. Ustadz saya mau tanya, kenapa tadi sembahyang pakai usolli saya dengar gitu. Memang kenapa? Takut batal, nggak sah? Ya enggak sih, yang saya tahu Nabi sembahyang nggak pakai usolli kata dia. Saya balik tanya, emang lu pernah sembahyang sama Nabi? Nggak bisa jawab dia, diem aja tuh dia. Makanya Anda ngaji dulu, belajar urusan agama, urusan saya udah 40 tahun ngaji, saya bilangin. Jangan menyalahkan orang, belajar dulu. Memang tidak semua mazhab pakai usolli. Yang pakai usolli cuma Imam Syafi'i. Untuk apa Imam Syafi'i pakai usolli? Supaya orang beriman mulut sama hati sama, begitu maknanya. Sebab kalau orang munafik di mulut lain, di hati orang munafik. Saudara-saudara, pura-pura baik, ya enggak, angkot nyetopin, berhenti nenek-nenek taikin, mobil kosong, ayo naik. Di depan udah anak laki, diperkosa, beli mana nenek-nenek sudah itu dia. Sian kan nenek-nenek diperkosa beli mah udah kecengklak, la ilaha illallah. Itu orang munafik. Lidah lain, hati
Kalau Imam Syafi'i maksudnya apa? Supaya lidah dengan hati sama. Saya bilang begitu. Dan usolli ini di luar sholat, saya bilang bukan di dalam sholat. Sama orang yang bertanya, kalau di dalam sholat boleh Anda membatalkan sholat saya. Allahu Akbar, usolli fardul jum'ati, batal. Di dalam sholat. Ini kan di luar sholat. Saya bilang bukan di dalam sholat. Nyanyi juga boleh. Ya enggak? Nyanyi boleh sebelum sholat. Bilal sudah qomat, imam sudah berdiri, makmum sudah siap mau sholat. Imam nyanyi dulu. Untuk apa kau menyintaiku? Orang yang tak punya apa-apa. Kau akan kecewa setelah kau tahu siapa aku yang sesungguhnya. Untuk apa kau menyintaiku? Allahu Akbar. Boleh, kiai batal orang nyanyi di luar sholat. Mau Habib mana, kiai mana, ayo debat sama saya tuh kalian. Orang nyanyi di luar sholat. Cuman gue mau tanya, siapa yang ngajarin lu sembahyang begitu? Itulah jawaban buat orang-orang yang model kayak begitu buat kalian. Kayak saya pernah ditanya, Ustadz kenapa sama istri batal? Kan sudah jadi istri kita, sudah menikah, sama kambing nggak batal. Kata dia begitu. Saya jawab, Pak Haji kawin aja sama kambing. Ya. Rasain loh, sudah gue bilangin. Enak aja dia, asal gue beli aja. Jadi jawaban orang begitu-begitu mestinya. Kadang-kadang saya pernah ditanya, Pak, kalau asroko kayak Habib tadi tuh, roh Nabi katanya hadir. Iya, memang roh Nabi hadir. Ya, dia tanya lagi sama saya, kalau yang bikin maulidnya rame-rame, sono bikin maulid, sono maulid, sono maulid, sono maulid. Ya enggak. Jadi roh Nabi banyak dong kalau begitu. Wah, gila juga nih orang nih. Saya bilang, hei Bung, bukan roh Nabi banyak. Nabi kan itu anta samsun, anta badrun, anta nurun, fau konuri. Nabi itu laksana matahari, Nabi itu laksana bulan purnama, dan dia cahaya di atas segala cahaya. Jadi ruh Nabi menyaksikan, begitu maknanya. Lihat malam bulan purnama sono di Cilincing, kan banyak tambak tuh, tambak 1, tambak 2, tambak 3 sampai tambak 1000. Pas malam bulan purnama lu ngimpleng tuh ke tambak yang nomor 1, ada nggak tuh bayangan bulan? Ada. Kolom kedua ada, kolom ketiga udah kan bulan cuma 1. Itu maknanya roh Nabi hadir, anta samsun anta badrun. Emang sama orang begitu mah ngenekin. Yang enak emang dipegang lehernya, tampol palanya, cemplungin ke empang tuh di kalian. Paling enak ngomong sama orang begitu, saudara-saudara. Orang mukanya juga nggak enak, orang begitu mukanya nggak enak kita lihat. Coba lihat aja, periksa muka dia tuh, nggak ada yang enak mukanya dilihat. Iya, ngaku doang partai-partainya bersih, nggak ada partai yang bersih. Saudara-saudara, ini saya titip nih sama calon-calon wakil rakyat, besok duduk di sana berjuang untuk Islam. Begitu mestinya, niat untuk berjuang. Kalau partai emang nggak ada yang bersih, Pak. PKS aja ngaku paling bersih partainya, solid, nggak anti korup. Lah itu daging sapi sampai kekenyangan, sampai muntah dia. Ada yang kesinggung? Ya alhamdulillah. Gue mau ngomongnya bener. Makanya kalau bicara bid'ah semua nggak usah ngaji dulu mendingan. Tuh, jadi Quran dikasih titik bak 1, tak 2, tak 3 buat bedain supaya gampang bacanya. Di zaman Nabi nggak dilakukan. Tahun 165 Hijriah baru ada baris fathah kasroh dhammah begitu. Tahun 265 baru ada ilmu tajwid. Hasan atau Hasan Bandung mengatakan ilmu tajwid itu bid'ah. Dia nggak ngerti. Nah kan ilmu tajwid untuk memperbagus membaca Al-Quran. Orang kalau sudah baca Quran bertajwid sudah berlagu itu, saudara-saudara. Apalagi dia memang orang suaranya bagus, dia mempelajari lagu-lagu Al-Quran, menjadi bertambah indah itu Al-Quran.
Ada lagu Husaini, ada lagu ya Bayati sama tuh, Husaini sama Bayati sama. Lagu Hijaz, Nahwan, Syika, saudara sekalian. Ada Jawabul Jawab, begitu. Kalau kepengen lebih bagus lagi, nah itu baru Al-Quran. Hadis Nabi ditulis pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. Baru mulai hadis dikumpulkan. Sekarang dia sok banget bilangnya. Ya enggak? Itu hadis sahih apa hadis dhaif? Waduh, hebat bener. Itu hadis rawahu siapa? Begitu saudara sekalian. Saya pernah lagi pidato Isra Mi'raj 2 tahun yang lalu di Bekasi juga, lagi membahas masalah kunut. Ada yang teriak di belakang jamaah, dia bilang kunut itu bagi mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau sampai kunut terlupa, tertinggal, harus diganti dengan sujud sahwi. Dia diri, oh tidak ada itu kunut bid'ah. Begitu saudara sekalian. Wah, ini orang belum tahu gua kali ini. Langsung saya jawab, saya ngomong baik-baik. Bung, sekarang yang punya hak bicara cuma saya. Saya terhormat diundang bagi mubalik untuk memberikan ceramah Isra wal Mi'raj. Kalau Anda mau berbicara, nanti selesai saya berbicara. Jangan merasa Anda benar. Nanti selesai saya bicara, ya kita bertemu di sini berdua, saya bilangin. Awas lu. Ya enggak, gua peleter lu, kabur lu waktu itu sekalian. Takutan kabur, ngilang dari kalian. Saya suruh cari ojek paranin, hampir mau diketok sama pistol sama saya waktu itu dari kalian. Dan enak bener saya. Itu kunut ada hadisnya. Punya kitabnya di rumah? Punya. Apa? Subul Salam? Punya. Buka di bab salat subuh, syarat daripada Fathul Qarib. Di sana dijelaskan karena Rasulullah yaknutu hatta faraqad dunya. Kitabnya Subul Salam. Beliau Rasul itu sholat subuh baca kunut sampai meninggal dunia. Itu hadis riwayat siapa itu? Begitu kata dia lagi. Itu hadis riwayat Imam Baihaqi. Oh, saya nggak pakai Ustadz, yang saya pakai Imam Bukhari sama Muslim. Udah sombong tuh manusia, udah nggak mau menghormat mereka, orang-orangnya sudah berjasa. Bung, perawi itu ratusan, yang muktamad cuma 7. Itu yang kita anggap mutawatir. Nggak boleh cuma Bukhari Muslim aja yang lu pakai. Lu belum tentu kenal Imam Bukhari, orang mana gue tanya coba? Nggak tahu. Itu Imam Bukhari orang Arab apa bukan? Nggak tahu. Begitu dari kalian. Ini yang mesti digaplok yang begini orang dari kalian. Imam Bukhari itu orang Rusia, orang bule. Kalau Anda mau tahu, kampungnya di Bukhara sana. Makanya sekarang di Rusia, di Bukhara itu dibuatkan masjid Imam Bukhari yang begitu megah dan indah, yang terbaik sedunia, saudara sekalian. Karena jasa beliau mengumpulkan hadis sebanyak 60.000 hadis, yang kemudian disingkat menjadi 6.000 menjadi 3.000 hadis sahih Imam Bukhari. Lu nggak kenal Imam Bukhari, kata itu. Yang lu kenal Bukhari tukang gerobak, kata itu sekalian. Emang ngomong sama orang begitu mengenakin dari kalian. Terakhir waktu datang ke rumah saya, saudara-saudara, karena begini aja dah, lu gak usah repot-repot, kita perlombaan baca Quran sama saya berdua. Lu ngaji, gue jadi juri, ntar gue ngaji, lu jadi juri. Di sini berdua aja sih bilangin. Gue pengen denger lu pintar apa kagak, gue gitu. Sama-sama bisa baca kitab yang ada barisnya, sama-sama bisa baca kitab yang ada barisnya yang gundul. Orang gitu makan gak belajar nahu. Sama-sama bisa juga, lu emang orang pintar, kita ke lapangan berdua. Ngapain Pak? Berantem. Buat itu juga lihat. Enak bener udah saya sudah lihat. Soalnya orang udah saya ukur, ini mah 1 jurus, 2 jurus paling banyak nih jadi. Iya. Gitu. Akhirnya kabur ketakutan. Saya kemarin mau jual sabun Pak, begitu akhirnya. Ngaku dari IKIP tingkat 5, Masya Allah.